Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Ramadan. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari hasil studi kasus SDM pada PT Kereta Api Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu untuk daftar isinya. Yang pertama ada profil, yang kedua ada pelaku dan peran, yang ketiga ada isu permasalahan, yang keempat ada penyelesaian, dan yang kelima adalah solusi. Pertama-tama saya akan membahas tentang profil PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 September 1945 dan mempunyai kantor pusat di Bandung. Selanjutnya, saya akan membahas peran dalam permasalahan SDM. Pada kasus PT KAI ini, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya motivasi yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan, gaya kepemimpinan yang kurang sesuai, komunikasi yang kurang efektif, lingkungan kerja yang kurang kondusif, hubungan antar karyawan yang kurang baik, dan yang terakhir yang paling penting ini adalah insentif yang diberikan oleh perusahaan masih belum sesuai dengan usaha dan hasil kerja dari karyawan. Pada hakikatnya, manajemen sumber daya manusia tidak hanya terfokus pada bagaimana seseorang karyawan harus berpartisipasi dalam mengerahkan tenaga dan jasanya secara efektif dan efisien, tetapi juga menitik beratkan pada usaha-usaha perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan secara adil dan layak sehingga karyawan di perusahaan tersebut mampu merasakan suatu kepuasan kerja. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang isu permasalahan yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan dari karyawan PT KAI lebih banyak adalah lulusan SMA, sedangkan dalam menentukan gaji, bonus, dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan golongan mereka. Jadi walaupun mereka mengeluarkan tenaga yang sama dalam bekerja, untuk pemberian imbalan kepada karyawan akan tetap berbeda karena permasalahan golongan. Jadi untuk permasalahan golongan ini, menurut saya pemberian insentif dari perusahaan ini paling penting karena bisa untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang bekerja di suatu perusahaan pasti mengharapkan imbalan atas jasa terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakannya, baik berupa materi ataupun non-materi, selain gaji atau upah yang memang sudah merupakan haknya. Jadi menurut saya hanya karena beda golongan bukan berarti pemberian imbalan kepada karyawan juga berbeda, begitu. Selanjutnya, dalam kasus PTKI ini diperlukan sebuah penyelesaian, karena jika masalah tersebut tidak segera diatasi, maka mempengaruhi kinerja karyawan yang akan mengakibatkan penurunan produktivitas karyawan. Nah, karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dengan sepenuh hati pasti ingin mendapatkan penghargaan atas tenaga yang mereka keluarkan. Namun, saat ini insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan masih dirasa kurang sesuai dengan usaha dan hasil kerja mereka. Kurang sesuainya insentif yang diberikan kepada karyawan berdampak pada motivasi kerja karyawan yang berkurang. Sebaliknya, jika ada insentif yang diberikan, maka karyawan akan merasa lebih puas dalam bekerja. Oleh karena itu, pelaku usaha juga harus memikirkan karyawannya agar mereka juga bisa merasakan puas dalam bekerja. Salah satunya dengan cara pemberian insentif yang sesuai. Untuk solusi dari kasus PT Kereta Api Indonesia ini adalah pemberian insentif yang sesuai untuk karyawan seharusnya menjadi prioritas utama saat ini bagi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Saya akan jelaskan lagi yang dimaksud pemberian insentif yang sesuai itu tidak berdasarkan golongan. Kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan itu tentunya harus sama, tetapi
Apabila apa yang mereka kerjakan sudah sama dan tidak ada perbedaan antara golongan satu dan golongan 2, kenapa untuk, pemberian insentifnya itu berbeda? Jadi untuk solusinya, walaupun golongan mereka berbeda, pemberian insentif harus tetap sama, karena di situ adalah yang menjadi pemicu para karyawan kurang merasa puas dalam bekerja. Dalam pemberian insentif juga diperlukan atas dasar keadilan. Apakah apabila karyawan tidak merasa tidak merasa mendapat keadilan dalam pemberian insentif, maka karyawan tersebut juga tidak akan merasa puas dalam bekerja. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.